Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Kurniawan dengan NIM 3333240102 dari kelompok 13 praktikum penelitian operasional 1. Jadi di sini saya akan langsung saja. Pertama, dari soalnya itu ada sebuah UMKM pisang laris yang merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di kota Serang. Mereka punya 5 jenis varian, yaitu original, coklat, keju, balado, dan madu, yang masing-masing butuh pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Nah, yang ingin dicari di sini adalah tentukan jenis produksi masing-masing varian keripik agar mendapat laba maksimum. Nah, di sini saya sudah menuliskan Z max-nya, yaitu adalah untung per unit dari tiap varian. Di sini saya hanya tulis angka depannya saja, yaitu 400 jadi 4 dan seterusnya. Nah, untuk di sini ada dari soal ini ada 5 kendala, yaitu jumlah pisangnya, yang dimana tiap keripik itu berbeda-beda dan hanya ada 100 pisang saja. Dan kalau tenaga kerja kurang dari 60, kemasan semuanya harus dapat, yaitu sampai 80. Dan di sini ada minimal varian coklat juga yang harus diproduksi lebih dari 10 biji dan madu lebih dari 10 biji. Di sini adalah bentuk bakunya, di mana di fungsi kendala pertama ini karena dia adalah kurang dari, jadi ditambahin slack 1. Fungsi kendala 2 ini juga sama, itu kurang dari, jadi ditambahin slack 2. Yang ketiga ini sama dengan, yang berarti dia ditulis satu variabel artifisial, yaitu A1. Dan untuk minimal coklat dan madu ini sama-sama lebih dari, sehingga mereka harus dikurangi variabel surplus, yaitu min S3 dan S4, dan ditambahkan variabel artifisial juga, yaitu A2 dan A3. Nah, jadi di sini sudah saya tuliskan di atas semua nilai-nilainya. Karena ini maksimasi, jadi nilai n-nya harus min. Langsung saja ke tabel simplex awalnya. Karena di dalamnya ada 5 variabel, tulis di sini. Nah, untuk variabel di sini, variabel di BV sendiri ini adalah variabel yang tadinya ada di fungsi kendala, kecuali variabel tambahan seperti slack dan artifisial. Kalau surplus tidak ditambahkan. Nah, di sini dari iterasi nolnya sini yang paling nilai negatif karena ini maksimasi, jadi nyari nilai negatif terbesar, yaitu di kolom X5 min 2, karena M ini nilainya sangat besar, tapi tidak diketahui nilai aslinya. Nah, untuk mencari kolom kuncinya, selanjutnya adalah mencari baris kunci, di mana baris kunci ini adalah indeks positif terkecil, di mana untuk mencari indeks sendiri adalah rumusnya kolom solusi dibagi sama kolom kunci. Dan di sini ditemukan bahwa indeks positif terkecilnya ada, dan indeks positif terkecilnya ini tidak boleh 0, harus lebih dari 0 ya, dan di sini adalah 10. Karena lanjut ke iterasi pertama, karena A3 ini merupakan baris kunci, jadinya X5 ini pindah ke A3. Di sini bisa dilihat, dan nilai CBI-nya berubah jadi nilai X5-nya. Nah, untuk mencari rumus nilai baris kunci yang baru itu
adalah semua nilai nilai masing-masing barisnya dibagi dengan kolom kuncinya, dimana kolom kuncinya ini dikunci menggunakan F4 sekali. Nah, untuk kolom-kolom lainnya itu berbeda rumusnya, dimana dia ini untuk mencari nilai barunya ini adalah dengan nilai lama dikurangi kolom nilai yang ada di kolom kunci yang sebaris dengan nilai lama, dan terus dikali dengan yang kolom kunci yang sekolom dengan nilai lama dan dibagi oleh nilai kunci. Nah, untuk untuk kolom kunci sendiri di F4 sebanyak 3 kali. Kalau kolom kuncinya di F4 sebanyak 2 kali dan kolom kuncinya hanya sekali saja, dan langsung disalin semua situ. Nah, dapat dilihat bahwa nilai dari ZJ min CJ ini masih ada yang negatif, dan objektifnya untuk kasus maksimasi adalah untuk agar semua nilai di bawah ini menjadi lebih dari sama dengan 0. Lanjut ke untuk mencari nilai kolom kuncinya di sini adalah ini ya, kolom X2, karena dia ada min 2M yang dimana itu sangat besar. Dan selanjutnya adalah nilai indeks seperti tadi, nilai solusi dibagi kolom kunci, dan ditemukan bahwa baris indeks baris A2 ini adalah baris kuncinya, sehingga X2 ini akan pindah ke A2. Dan terakhir langsung ke iterasi terakhir, dimana setelah semua perhitungan ini ditemukan bahwa X3, X2, dan X5 adalah variabel optimalnya, dimana di ZJ min CJ ini sudah tidak ada nilai minus lagi, dimana X3 ini merupakan varian keju, X2 varian coklat, dan X5 varian madu. Untuk varian keju sendiri diproduksi sekitar 45 bungkus. Untuk varian coklat 10 bungkus, dan varian madu sekitar adalah 25 bungkus, dimana dari semua hasil ini kalau dikali ke maksimasi, dilihat dari fungsi maksimasinya, ditemukan bahwa keuntungannya adalah 470.000 rupiah. Oke, lanjut ke POM QM nya. Di sini saya sudah menuliskan semuanya, dimana model matematika, dimana kasusnya adalah maksimasi, dan ini adalah fungsi maksimasinya, dimana original itu 400, coklat 600, keju 550, balado 500, dan madu 650 rupiah. Di sini ada 5 batasan dan 5 variabel sama seperti di Excel sebelumnya, dimana ada jumlah pisang yang ini kurang dari sama dengan 100, tenaga kerja kurang dari sama dengan 60, sementara kemasan itu harus terpakai semua, dimana jumlahnya adalah 80. Minimal coklatnya sendiri harus lebih dari 10, dan madu juga sama lebih dari 10. Ini langsung solve saja. Nah, di sini hasilnya sama, ditemukan bahwa varian coklat untuk mendapatkan keuntungan maksimal dibutuhkan untuk
memproduksi varian coklat sebanyak 10 bungkus, varian keju sebanyak 45 bungkus, dan varian madu sebanyak 25 bungkus. Sementara untuk Belladonna original itu tidak diperlukan. Dan keuntungannya masih sama, yaitu 470.000. Nah, di sini ada harga, ada dualnya sendiri, dimana kalau misalnya ini variabel yang ditambahkan variabel RHS nya ditambahkan 1 jadi 61, maka fungsi maka angka 470 ini akan ditambah dengan 2,5. Oke, menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.